Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis 6 November 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Bremana Tenaya, sejumlah informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Termasuk kita nanti akan mengulas juga, Adisti dan juga Saudara, terkait dengan keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kemarin yang akhirnya nih setelah kita tunggu-tunggu, setelah adanya gejolak yang luar biasa ketika demo besar-besaran beberapa waktu lalu. Kemarahan publik yang Kemarahan begitu luar publik. biasa atas pernyataan-pernyataan sejumlah anggota dewan kita yang seharusnya memang mewakili rakyat, begitu ya, suara Tuhan adalah suara rakyat, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi nanti kita akan bahas juga bagaimana akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan ini menonaktifkan. Ya. Menonaktifkan. Nah, ini jadi pertanyaan, menonaktifkan itu berarti bisa lagi kembali aktif atau seperti apa? Pemecatan itu sebenarnya kewenangan dari siapa? Dari partai politik atau seperti apa? Termasuk juga soal uang ini, tunjangannya tetap dapat atau enggak nih? Ini kan Itu jadi dia. pertanyaan kita semua. Ya, masalahnya ini dari 5 anggota DPR yang kemarin disidang, Saudara, hanya 3 yang mendapatkan sanksi, yaitu Nafa Urbah dinonaktifkan selama 3 bulan, kemudian Eko Patrio 4 bulan, Ahmad Sahroni 6 bulan. Sementara Adis Kadir dan juga Uya Kuya ini tidak kena sanksi, Adis dan juga Saudara. Jadi mereka tetap aktif sebagai anggota DPR. Nah, tadi pertanyaan yang Adisti kemudian tanyakan, bagaimana kemudian Nafa Urbah, Eko Patrio, dan juga Ahmad Sahroni ke depannya, apakah memang nanti balik lagi jadi anggota DPR dan juga kembali mendapatkan tunjangan-tunjangan yang selama ini memang diberikan. Kita akan bahas, Saudara, dalam dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi kita akan ke informasi pertama dulu, di mana ada sejumlah warung dan juga lapak pedagang di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik salah satu bangunan yang terbakar. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara api bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi. Di Jalan Raya Klaster Asia di GC, kejadian pukul 20 lewat, sekitar 20-15 menit. Nah, itu terjadinya jadi ada warung lama yang nggak terpakai ya, kemudian ada konsleting listrik yang akhirnya menimpa, ada pas kebocoran gas, jatuh pas di kebocoran gas sehingga merambat ke gudang belakang yang sudah lama tidak dihuni. Jadi awal titik penyalaan dari tabung gas yang bocor di warung lama nggak terpakai itu. Jadi yang menurut informasi dari security itu tadi adalah gudang tapi untuk perlengkapan bangunan ya. Jadi material yang sudah lama setahun itu nggak dihuni. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Gudang penyimpanan drum di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. 15 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar dan drum plastik di gudang membuat api dengan cepat membesar. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api ini berasal dari ledakan korek gas yang menyulut tiner dan langsung membakar seluruh bagian gudang. Informasi dari Dinas tempat saat ini sedang dalam penanganan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Seorang pria berpura-pura menabrakkan diri ke kendaraan yang melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi pelaku ini terekam kamera dashboard. Dalam video yang beredar di media sosial ini terlihat pria tersebut berpura-pura menabrakkan diri ke arah mobil. Ia kemudian menjatuhkan diri dan tergeletak di tengah jalan. Mengetahui aksi pelaku, pengemudi ojek daring yang melintas menyuruh pengendara mobil melanjutkan perjalanan. Polisi yang menelusuri kejadian itu telah mengantongi identitas pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
Benar, jadi yang berada dalam video itu sudah teridentifikasi. Dari hasil pemeriksaan kami memang terdapat kondisi kejiwaan yang tidak biasa dari orang yang ada di dalam video tersebut. Namun dari Polsek Metro Tanah Abang juga dari Babin dan Intelnya sedang mengkonfirmasi terkait kondisi khusus tersebut. Kita bergeser ke Banten, saudara. Ibu-ibu menghadang truk tambang yang lalu lalang di perumahan Cilegon Land, Cilegon, Banten. Mereka merasa terganggu dengan aktivitas truk yang membuat suara bising dan merusak akses jalan. Sejumlah ibu-ibu menghadang truk tambang pasir yang melewati area permukiman mereka di perumahan Cilegon Land, Cilegon, Banten. Mereka merasa terganggu dengan aktivitas truk yang lalu lalang selama 24 jam non-stop membawa pasir hasil penambangan. Mulai dari suara bising hingga akses jalan yang rusak karena dilalui truk setiap harinya. Warga berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi untuk masyarakatnya terkait aktivitas tambang. Mengganggu kenyamanan warga di sini, berisik. Pada retak, debu juga iya, terus ya getarannya juga iya gitu. Getaran. Seorang pria di Jember, Jawa Timur tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku, saudara, diduga depresi usai bercerai dengan istri. Susanti, 60 tahun, ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di Desa Kertonegoro, Jember, Jawa Timur pada Selasa malam. Korban meninggal akibat dianiaya hingga tewas oleh anak kandungnya. Pelaku kemudian ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Mapolsek Jenggawah. Dari pemeriksaan awal diduga pelaku ini depresi setelah bercerai dengan istri dan kerap dimarahi ibunya. Menurut keterangan dari pihak keluarga, itu pelaku mengalami depresi setelah perceraian dengan istrinya. Tipu warga Pekalongan hingga 2 miliar rupiah lebih untuk mendaftar akademi kepolisian. 2 polisi dan juga 2 orang warga sipil ditahan Polda Jawa Tengah. 2 polisi dipecat setelah menjalani sidang etik. Mereka terlibat kasus penipuan penerimaan calon taruna Akpol bersama dengan 2 warga sipil yang mengaku kerabat Kapolri. Pelaku menipu korban dengan modus jaminan lolos Akpol dengan biaya masuk sekitar 3 miliar lebih. Setelah korban memberikan uang jaminan 2 miliar 600 juta rupiah, ternyata pada seleksi tahap awal anak korban gugur dan hendak meminta uangnya untuk dikembalikan. Korban yang merasa tertipu langsung melapor ke Polres Pekalongan. Akibat perbuatannya, kedua polisi tersebut dipecat dan terancam penjara 5 tahun. Korban terperdaya karena salah seorang dari para pelaku, ya, dia menyampaikan bahwa dia adalah sebagai seorang keluarga dari para Bapak Kapolri. Saudara, Polda Metro Jaya bakal mengumumkan hasil penelitian DNA dari kerangka manusia yang ditemukan di Kuitang, Jakarta Pusat. Dari pengumuman bakal diketahui apakah tersangka manusia tersebut terkait dengan aktivis yang dilaporkan hilang pada peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut pengumuman soal hasil tes DNA 2 kerangka manusia bakal dilakukan Jumat mendatang. Ia menjelaskan sampel diambil keluarga yang melaporkan kehilangan anggotanya. Rencana akan merilis dimungkinkan di hari Jumat terkait tentang penemuan 2 kerangka manusia. Karena mengingat hasil baru keluar dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri.
KPK menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pemerasan di Dinas PUPR Riau. Salah satunya merupakan Gubernur Riau, Abdul Wahid. Informasinya usai jeda.